Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Berat Al Faiz. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas soal TKP yang sulit teman-teman. Soal TKP HOTS SKD tahun 2021, dimana soalnya itu ya pendek-pendek. Pilihannya juga pendek-pendek ya, tidak terlalu panjang, tetapi sulit. Aku mengakui bahwa soal ini sulit banget karena setiap pilihannya tuh kelihatan bener semua gitu loh. Wes, gak usah berlama-lama lah teman-teman, tentunya udah gak sabar pengen ikutan jawab ya. Bantuin aku ya teman-teman ya, ini soal dari para peserta ini agak sulit nih soalnya nih. Yuk kita langsung aja cek soal nomor 1. Anda berkenalan dengan seorang CASN lainnya saat latsar. Merasa klik dan cocok, Anda menjalin hubungan pertemanan yang baik. Suatu saat, teman Anda mengalami sakit dan ia tidak bisa mengerjakan tugas. Hal yang Anda lakukan adalah A. Memintakan izin kepada pembina atau atasan agar diberikan kelonggaran. B. Membantunya mengerjakan tugas sesuai kemampuan. C. Mencari informasi untuk menanyakan kondisinya. D. Membantunya mengerjakan tugas seadanya, yang terpenting tugas dapat dikumpulkan. E. Menginformasikan kondisi terkini kepada teman-teman sesama CASN. Nah, menurut teman-teman yang mana nih? Kalau lihat pilihannya tuh kayaknya bagus semua gitu. Aku juga bingung nih, yang mana nih kira-kira? Oke, nah dalam menjawab sebuah TKP ya itu ada beberapa tipsnya. Yang pertama adalah kita sebagai apa. Jadi kita sebagai apa? Sebagai apa? Lalu di situ kita diberikan beberapa permasalahan. Nah, dalam soal TKP yang HOTS ya, permasalahan itu bisa muncul satu bahkan dua atau mungkin bahkan lebih ya. Dan nanti kita akan menyelesaikan ya sesuai dengan peran kita. Jadi kita akan selesaikan masalah itu ya, selesaikan dengan peranan kita. Nah, peranan yang ada pada kita sendiri ini. Kira-kira gimana cara menyelesaikannya ya. Nah, soal ini intinya kita berteman dengan seorang CASN, teman kita yang baru, dan kita sudah cocok klik dengan dia dan kita memiliki pertemanan yang baik. Nah, saat itu teman kita mengalami sakit dan ia tidak bisa mengerjakan tugas. Hal yang pertama kali kita lakukan ya, kalau kita meminta izin kepada pembina atau atasan agar diberikan kelonggaran karena kita sebagai teman, itu jelas bagus teman-teman ya, kita simpan. Membantunya mengerjakan tugas sesuai kemampuan. Nah, di soal ini karena soalnya itu HOTS, maka kita rata-rata akan terjebak untuk memilih yang B, membantunya mengerjakan tugas sesuai kemampuan. Dan di soal ini kita tidak dimintai untuk membantunya, ya kan? Karena di soal ini fokusnya kepada teman kita sakit sehingga dia nggak bisa ngerjain tugas gitu kan ya. Maka sebaiknya hal utamanya bukan seperti itu, melainkan kita utamanya cari informasi dulu tuh untuk menanyakan kondisinya ya, apakah dia benar sakit parah enggak gitu. Kalau misalkan dia sakitnya parah, nah apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meringankan pekerjaannya gitu kan. Maka jawaban terbaik di sini bukan A, bukan B, atau bukan D, ataupun bukan E ya. Ya, kita yang pertama adalah mencari informasi untuk menanyakan kondisinya seperti apa yang terjadi ya. Maka jawabannya yang C. Siapa yang tergocek untuk soal nomor 1 ya? Di Privat Al Faiz biasanya nomor 1 itu selalu yang C teman-teman. Nah, gimana nih? Masih ingat yal-yalnya? Karena C itu cinta. Nah, diawali dengan bismillah dan kita mulai ngerjain soal dengan penuh cinta supaya teman-teman makin cinta dan makin semangat ya ngerjain soal TKP yang sulit. Masih banyak kok soal-soal sulit TKP yang lainnya. Oke, langsung aja ya teman-teman ya ke soal nomor 2. Oke, sebelum ke soal nomor 2, aku tunjukin dulu teman-teman, ini adalah kuncinya. Siapa tahu teman-teman mau mengecek ya soal-soalnya dan mau total skor, silakan. Yang A itu poin 4, B poin 2, C tadi mencari informasi untuk menanyakan kondisinya 5, dan D itu 1, sedangkan E itu poinnya 3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Tindakan yang Anda lakukan untuk memotong pembicaraan warga yang tiba-tiba marah saat berbicara melalui sambungan telepon. Soalnya pendek seperti soal SKD tahun 2021. A. Menunggu selesai berbicara. B. Mendahului dengan kata maaf dan langsung memotong pembicaraan. C. Memotong pembicaraan setelah volume bicara mereda. D. Mengalihkan telepon kepada tim kerja bersangkutan. E. Mengakhiri pembicaraan dan meminta untuk datang ke kantor agar lebih jelas. Silakan teman-teman. Oke, sekali lagi kata kunci dari soal ini adalah tindakan yang Anda lakukan. Pasti teman-teman ada yang kegocek ini. Untuk memotong pembicaraan warga yang tiba-tiba marah saat berbicara melalui sambungan telepon. Nah, kalau kita menunggu selesai berbicara ini bagus, tetapi tidak sesuai dengan permintaan soalnya. Karena kita minta adalah tindakan apa sih yang bisa kita lakukan untuk memotong pembicaraan. Kalau menunggu selesai berbicara mungkin dia marah-marah bakal selesai lama, tidak efektif ya.
B. Mendahului dengan kata maaf. Kan di soal ini diberitakan kita untuk memotong pembicaraan, maka kita yang pertama sampaikan adalah maaf, ya, dan langsung memotong pembicaraannya. Karena di sini orangnya tiba-tiba marah-marah sepanjang lebar segala macam gitu kan. Nah, dan diminta adalah bagaimana cara kita untuk memotongnya, jelas kita minta maaf. Yang pertama itu. Yang kita simpan, memotong pembicaraan setelah volume bicara mereda. Kita tidak tahu kapan, apakah dia bisa mereda ketika dia marah-marah terus seperti itu. Ini juga kurang efektif, membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, kalaupun ini yang penting atau mungkin dia salah yang dimaksud tujuannya, ya kita langsung aja minta maaf dan langsung aja potong pembicaraannya ya. Jadi B sementara ya. Untuk B, mengalihkan telepon kepada tim kerja bersangkutan, ini bukan, karena diminta adalah kita ya. Oke, yang E, mengakhiri pembicaraan dan meminta untuk datang ke kantor agar lebih jauh. Ini juga bisa jadi solusi, tapi karena teman-teman yang diminta adalah mendahului dengan kata maaf ya. Artinya kita diminta untuk memotong pembicaraan ketika ada orang yang sedang marah-marah gitu. Maka sebaiknya kita dahulu dengan kata maaf terlebih dahulu dan kita langsung bisa potong pembicaraannya. Wah, ternyata untuk ngerjain soal nomor 2 ini cukup sulit ya teman-teman ya. Kita coba lihat untuk kuncinya. Ini adalah beberapa kuncinya. Yang pertama, menunggu selesai berbicara karena kurang efektif, maka skornya adalah 1. Kemudian mendahului dengan kata maaf dan langsung memotong pembicaraan tuh mendapatkan skor 5, bagus ya. Memotong pembicaraan setelah volume bicara mereda itu 4. Mengalihkan telepon kepada tim bersangkutan itu poinnya 2, kurang maksimal, dan E tadi poinnya 3. Maka terbaiknya ya untuk memotong pembicaraan ketika orang sedang marah-marah, maka sebaiknya didahului dengan kata maaf, lalu kita bisa menyampaikan apa yang mau kita sampaikan. Oke teman-teman, jawabannya yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nomor 3, atasan saya merupakan ibu dari teman saya sewaktu menempuh pendidikan SMA. Tindakan yang perlu saya lakukan untuk bersikap profesional dalam bekerja adalah: A. Tidak perlu menyapa berlebihan karena sama-sama lupa. Mengingatkan kembali hubungan pertemanan dengan anak atasan saat berkenalan. C. Awal yang baik untuk membuka percakapan dan komunikasi. D. Bersikap apa adanya dan tidak mencari perhatian. E. Bekerja sewajarnya dan kesempatan untuk performansi dalam bekerja sebaik mungkin. Menurut teman-teman yang mana nih jawaban soal nomor 3? Wah, memang bagus ya, soalnya pendek tapi pilihannya memang membagongkan, bikin kita kegocek gitu ya teman-teman ya. Nah, maka diminta di sini adalah ya, walaupun permasalahannya atasan kita merupakan ibu dari teman kita sewaktu kita SMA, tindakan yang perlu kita lakukan untuk bersikap profesional. Artinya seharusnya kita bersikap biasa saja, harus profesional ya. Sebagaimana mestinya seorang atasan dengan bawahan, seorang bawahan dengan atasan. Kita tidak perlu berlebih-lebihan gitu kan ya. Nah, maka jawabannya terbaik kalau kita milih A, tidak perlu menyapa berlebihan karena sama-sama lupa. Ya ini bagus, tapi mungkin ini bukan alasan utamanya gitu. Mengingatkan kembali hubungan pertemanan dengan anak atasan saat berkenalan, ini bukan ini tidak. Kurang profesional ya berarti ini ya. C. Awal yang baik untuk membuka percakapan dan komunikasi, ini juga masuk, bagus. D. Bersikap apa adanya, tidak mencari perhatian. Artinya ini profesional ya. Kita bersikap sewajarnya saja, bersikap apa adanya dan tidak mencari perhatian yang berlebih gitu ya di soal ini ya teman-teman ya. Bahasanya tidak menjilat lah gitu ya. Nah, maka D ini bisa jadi pilihan utama sih. Kalau aku condong yang D ini. Yang E, bekerja sewajarnya, ini bagus. Dan kesempatan untuk performansi dalam bekerja sebaik mungkin. Nah, di sini kenapa aku tidak memilih yang D? Mungkin yang D bakal poinnya 4 ya. Karena di sini kita kesempatan untuk performansi dalam bekerja sebaik mungkin. Artinya dia bekerja sebaik mungkin karena ibu dari teman saya gitu. Jadi karena dia udah kenal, dia akan bekerja sebaik mungkin. Maka ini kurang profesional ya. Seharusnya tidak harus karena itu ibu dari teman saya kita bekerja profesional. Ya siapapun atasannya ya kita akan berusaha untuk bekerja yang profesional. Maka yang E menurutku belum maksimal, aku beri poin 4 deh. Yang paling maksimal adalah yang D untuk menunjukkan bersikap profesional. Nomor 3 jawabannya yang D. Coba kita lihat pilihannya ya teman-teman ya. Untuk melihat poinnya, silakan teman-teman bisa mentotal dapat poin berapa, salah berapa. Oke, untuk nomor 3 aman ya. Dapat poin 15 kah dari nomor 1 sampai nomor 3? Semoga aman ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda tidak dapat menahan gejolak dan secara tiba-tiba menangis saat bekerja. Sikap Anda kemudian adalah A. Menceritakan apa yang Anda alami kepada rekan sebelah meja dan kembali bekerja. B. Membersihkan diri dan menenangkan diri dan kembali ke ruangan setelah suasana hati lebih baik. C. Meminta izin kepada atasan untuk pulang cepat sembari menata suasana hati.
D. Tetap di kantor namun tidak melakukan pekerjaan dulu sementara waktu. E. Menghubungi keluarga di rumah untuk memastikan keadaan. Waduh, ini pilihannya bagus semua teman-teman ya. Aku jadi kribo ini ngerjain soal TKP ini. Gimana kalian? Udah atau sulit soalnya? Boleh komen, silahkan di kolom komentar. Wah, ini soalnya keren banget ini. Ini terima kasih kepada website Maxima yang sudah membantu untuk menyiapkan soal se-hot ini ya, sesuai dengan FR para peserta SKD tahun 2021. Buat teman-teman bisa cek ya website Maxima, di situ nyediain soal-soal hot seperti ini. Nah, maka kata kuncinya, nah di sini kita tidak dapat menahan gejolak dan saat tiba-tiba menangis saat bekerja. Sikap kita sebaiknya ya kita berusaha menenangkan diri kita. Kita nggak usah ngeliatin dulu pekerjaan. Kita berusaha tenang dulu ya, tenang. Kita tata suasana hati kita supaya bisa rileks lagi, supaya bisa tenang dan kita bisa melanjutkan pekerjaan nantinya gitu ya. Nah, kalaupun kita sudah tenang, maka kita bisa segera mungkin masuk ke ruang kerja, kita bisa lanjutkan pekerjaan. Kalau belum tenang, mungkin kita bisa menyendiri dulu di sebuah ruangan, mungkin kita bisa ke musola atau kemana, kita bisa berdoa dulu, kita bisa ya menenangkan diri intinya teman-teman ya. Kemudian kita bisa lanjutkan pekerjaan setelah kita tenang hatinya. Maka jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D, E semuanya bagus dan aku lebih memilih jawabannya yang B. Gimana teman-teman? Boleh komen di kolom komentar kalau kalian yang mana nih kira-kira dalam kondisi seperti ini ya. Oke, ini cukup sulit menurutku untuk soal-soalnya. Silakan teman-teman bisa cek poin-poin yang sudah kami siapin. A, poinnya 1 ya, menceritakan apa yang Anda alami kepada rekan sebelah dan kembali bekerja ini. Menurutku bukan jawaban yang terbaik karena sebaiknya kita coba tenangin diri kita dulu ya kan, tanpa harus menceritakan ke orang lain. Mungkin setelah kita tenang baru kita bisa cerita kepada orang lain ya. Oke, kalau C, meminta izin kepada atasan untuk pulang cepat sembari menata suasana hati, menurutku ini bagus. Tetapi kita lebih berat kepada yang B untuk yang pilihan C. Tetap di kantor namun tidak melakukan pekerjaan dulu sementara waktu, ini juga bagus menurutku ya. Tapi semua ini sudah sudah ada di poin yang B ya, di pilihan yang B itu semuanya sudah mencakup semuanya ya. Untuk D ini kurang, dan E juga tidak jawaban maksimalnya. Oke, gimana menurut teman-teman? Boleh komen di kolom komentar, boleh diskusi bersama-sama ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Atasan Anda melakukan kesalahan pengetikan yang fatal pada bahan presentasinya. Saat ini atasan Anda sedang melakukan pemaparan pada presentasinya dan bagian yang salah tersebut belum sampai dipresentasikan. Sikap Anda adalah, nah, kira-kira yang mana menurut teman-teman? Apakah A, B, C, D, atau E? Nah, dalam sebuah pekerjaan itu biasanya kalau zaman sekarang sudah menggunakan Google Drive ya, untuk menyimpan data ya, untuk presentasi segala macam ya. Dan itu bisa diakses oleh beberapa karyawannya atau orang-orang yang memang bisa diberikan kesempatan untuk mengakses filenya gitu kan. Nah, ketika memang ada kesalahan presentasi, kalau misalnya kita menggunakan Google Drive itu kan ada ya di slide-nya itu, kita bisa langsung edit teman-teman ya. Jadi yang lain sedang presentasi, yang lain tuh bisa mengedit ketika memang kita tahu ada kesalahan di situ teman-teman ya. Maka sebaiknya, karena di soal ini ya ada kesalahan pengetikan yang fatal, ini bisa sangat berpengaruh karena kan fatal gitu kan. Nah, saat atasan Anda sedang melakukan pemaparan presentasi ya, kita bisa membantu untuk membenarkannya atau membetulkannya gitu kan. Nah, maka jawaban yang paling tepat menurutku, kita lihat yang A, memberikan penanda dan gestur tubuh tertentu untuk mengkonfirmasi atasan apakah kesalahan tersebut perlu dibetulkan atau tidak. Ya ini bagus sih, tapi ini kurang maksimal ya. Artinya kita kan yang tahu nih, mungkin atasan kita sedang fokus dalam menyampaikan materinya, maka karena kita tahu dan itu fatal, mungkin sebaiknya langsung aja kita sendiri gitu, tanpa kita memberikan penanda ya. Oke, B, membetulkan kesalahan tersebut sementara atasan sedang melakukan presentasi. Ini bisa kita lakukan teman-teman ya, kalau menggunakan teknologi sekarang ini bisa ya kita lakukan. Atasan dapat melakukan pembetulan saat presentasi berlangsung agar efektif. Nah ini kan karena atasannya sedang melakukan prestasi, maka ini bukan pilihan yang terbaik ya. Mungkin dia lebih fokus untuk menyampaikan prestasinya daripada membetulkan kesalahannya tadi. D, membuat salinan bahan presentasi yang sudah dibetulkan agar suatu saat dibutuhkan sudah siap. Ini bagus, ini aman ini. Ketika memang ternyata salah langsung dibetulkan ya. Cuman kalau dari D sama B, aku lebih condong memilih B. Karena atasannya sedang prestasi kan. Kalau misalnya kita udah menyiapin, ternyata nanti waktu atasannya sampaikan ternyata salah, malah kan bahaya gitu kan. Mending kita langsung betulkan saja, nanti ketika atasan menyampaikan sudah dalam kondisi yang sudah dibenarkan atau dibetulkan ya. Nah, aku tetap condong yang B teman-teman. Yang E, mengkonfirmasi rekan senior melalui chat apakah kesalahan pengetikan tersebut betul-betul adanya gitu ya.
Aku tidak memilih yang E ya. Aku lebih condong ke B. Sekali lagi, atasan Anda melakukan kesalahan pengetikan yang fatal di sini ya, dan pada bahan prestasinya. Maka ya kita selalu sebaiknya membantu untuk membenarkannya karena itu merupakan pengetikan yang fatal. Oke, menurut teman-teman gimana untuk poin A sampai E? Kita lihat dulu poinnya. Ini adalah poin-poinnya. Mungkin teman-teman ada yang mau komentar, silahkan. Aku mengaku memang soalnya hot sih ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dengan sering latihan seperti ini membantu teman-teman terbiasa untuk mengerjakan soal TKP sehingga nilainya bisa di atas 200 ya. Amin. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda bekerja di sebuah instansi dengan tugas dan tanggung jawab yang tidak terlalu berat dan bersifat supporting. Pada instansi Anda tidak terdapat pekerja dengan tugas membuat desain sosial media dan pengampu sosial media. Atasan Anda meminta Anda untuk menjalankan tugas tersebut. Sikap Anda. Nah, di soal ini kira-kira menurut teman-teman yang mana? Aku lihat pilihannya itu bagus semua dan aku agak kribo dengan pilihannya gitu. Langsung aja kita lihat poin pentingnya aja deh. Nah, karena kita bekerja di sebuah instansi dengan tanggung jawab yang tidak terlalu berat dan bersifat supporting saja, hanya pendukung saja, maka ketika kita diberi sebuah tugas, ini tantangan baru buat kita ya, kita berusaha dulu buat memenuhinya. Karena ini atasan juga yang memerintahkan kepada kita. Kita turuti, kita terima tugasnya, dan kalaupun memang itu sangat berat, nanti mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya. Maka dari sini, kalau aku ngecek yang A, menerima tugas tersebut demi memberikan informasi untuk publik, ini bagus tapi bukan alasan utamanya. Menerima tugas tersebut sembari meraba-raba belajar karena bukan bidang saya, ini bukan pilihan yang terbaik ya. C. Menolak tugas tersebut, ini bukan. Menerima tugas tersebut untuk sementara waktu. Nah, sembari melihat situasi kondisi dan mengusulkan penambahan pekerja kemudian. Nah, aku cocok yang ini ya. Aku akan terima pekerjaannya untuk sementara waktu sambil kita melihat kondisi. Nanti pun kalau misalkan benar-benar dibutuhkan ya kita ngusulin buat diadakan penambahan pekerja yang khusus memegang di bagian desain sosial media. Maka aku cocok yang D, cocok banget. Yang E, meminta pelatihan internal atau eksternal kepada instansi agar pekerjaan tidak hanya ala kadarnya. Oke, ini juga cocok sih, cuman aku lebih condong jawabannya yang D teman-teman. Gimana dengan kalian? Soalnya butuh penalaran banget ya. Ini adalah poinnya, silakan teman-teman bisa cek. Sini poinnya, nah ini poinnya. Oke. Yaps, aman ya. Poin terbaik adalah yang D. Semoga teman-teman terbantu. Ya, buat teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram Privat Alfaiz, bisa cek di Instagram Privat Alfaiz. Di situ teman-teman bisa silakan minta linknya ya, langsung DM aja ke Instagram. Dan di situ juga ada konten-konten menarik seputar CPNS. Cek aja di reelsnya atau di feednya ya. Monggo teman-teman semangat belajarnya terus ya. Semoga keterima ASEAN tahun ini. Amin. Lanjut. Ya, untuk soal nomor 7 silakan teman-teman kerjain di rumah ya. Silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar dan kasih tahu alasannya. Terima kasih sekali lagi buat kalian sudah mendukung kami, sudah like video ini, makasih karena kalian suka ya. Dan sudah subscribe, terima kasih bentuk perwujudan teman-teman mendukung channel pendidikan untuk terus berkarya. Sampai jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.